Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najib. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan struktur masyarakat itu seperti apa. Masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazimnya disebut dengan sistem kemasyarakatan. Masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Adapun struktur masyarakat atau struktur sosial adalah suatu tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok sosial dalam masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Masyarakat sendiri menurut Danerius Sinaga yaitu orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung, saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik, ataupun kebudayaan yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat modern dan tradisional. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan serta menerima ide-ide baru. Adapun masyarakat tradisional ialah masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimatus Sa'diyah, NIM D 2018-1053. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri struktur sosial dan fungsi struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial itu ada 3, yaitu muncul pada kelompok masyarakat, berkaitan erat dengan kebudayaan, dan dapat berubah dan berkembang. Yang pertama yaitu muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya dapat muncul kepada individu-individu yang memiliki status dan peran, dan status tersebut dapat terlihat jika individu tersebut berada dalam suatu masyarakat. Nomor 2 yaitu berkaitan erat dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan baru. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosial tersendiri seperti keadaan geografi, mata pencarian, dan pembangunan. Nomor 3 yaitu struktur sosial dapat berubah dan berkembang. Individu yang berkumpul dapat berubah dan berkembang sesuai dengan ketentuan zaman, sehingga struktur sosial yang berada dalam kelompok masyarakat tersebut dapat berubah juga sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu fungsi struktur sosial. Struktur sosial memiliki fungsi sebagai identitas, kontrol, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh suatu kelompok sehingga berbeda dengan kelompok yang lain, seperti latar belakang ras, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu sebagai kontrol. Jika individu memiliki status dan peran dalam struktur sosial, maka individu tersebut dapat memiliki kontrol untuk tidak melakukan pelanggaran norma, nilai, ataupun peraturan lainnya. Yang ketiga yaitu struktur sosial berfungsi sebagai pembelajaran. Banyak hal yang dapat dipelajari dari struktur sosial dalam masyarakat, antara lain yaitu sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Yang selanjutnya ialah proses sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat diamati apabila individu atau kelompok manusia saling bertemu. Dan yang selanjutnya ialah macam-macam proses sosial. Yang pertama ialah proses asosiatif, adalah proses yang mendorong tercapainya akomodasi suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi sosial antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan
kerjasama suatu proses usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Dan asimilasi suatu proses sosial yang berusaha mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dan juga usaha dalam mempertinggi sikap, tindakan, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Dan yang kedua ialah proses disasosiatif, adalah proses usaha bersama dalam mewujudkan tujuan bersama yang arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Proses disasosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan dalam mencari keuntungan melalui berbagai bidang kehidupan yang pada suatu saat nanti dapat menjadi pusat perhatian umum, tanda menggunakan ancaman dan kekerasan. Kontroversi adalah untuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan.